Lifestyle. Rekan-rekan kembali lagi dengan Winda di sini yang masih menemani ruang dengar rekan Rau. Tapi sekarang karena sudah berada di formasi pukul 11 seperti biasa di hari Jumat, kita berada di program Obsesi ya, karena itu obrolan seputar Sakofah Islami. Dan sekarang ini Winda ada bersama narasumber kita, ada Ustazah Ummul Aulia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustazah. Sehat ya. Kita mau bahas apa ini Ustazah? Kita bahas tentang kisah inspiratif seorang sahabat Rasul, Miqdad bin Amr. Sang pemikir ulung dan tidak gila jabatan ya. Iya, kayaknya pas nih ya dengan kondisi sekarang ya. Iya. Nah rekan-rekan mungkin ada kita gimana Ustaz? Kita buka sesi tanya apa tidak nih Ustaz? Iya dibuka saja. Boleh ya saja buat rekan-rekan mungkin boleh disimak materi kita di siang hari ini. Buat rekan-rekan mau bertanya nanti bisa hubungi kita di 0822 9999 105 ya Ustaz. Mungkin mau langsung disampaikan materi kita Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar setia Obsesi dimanapun Anda berada, dan juga tentunya dengan Mbak Winda pada siang hari ini kita akan membahas satu kisah inspiratif dari seorang sahabat Rasul yang bernama Miqdad bin Amr. Dikatakan dari beberapa tulisan yang saya ambil di sini, saya ambil dua saja, jabatan ataupun brand yang sering disampaikan kepada Miqdad adalah sebagai seorang sang pemikir ulung dan tidak gila jabatan. Ada juga nanti yang memang kalau kita baca jalan dikatakan bahwa Miqdad adalah seorang pasukan kuda yang pertama begitu ya. Jadi banyak memang beberapa yang mengistilahkan yang dilekatkan dengan nama Miqdad bin Amr. Kenapa kita mengatakan ini merupakan kisah inspiratif begitu ya? Artinya memang menginspirasi begitu, dan kita yakin tentunya yang namanya sahabat Rasulullah itu semuanya pasti akan menginspirasi kita gitu. Nah, kenapa kita perlu kembali membahas kisah-kisah yang seperti ini? Kita kaitkan nanti dengan fakta kita hari ini gitu kan, bisa dengan diri kita sendiri atau mungkin generasi muda kita hari ini. Mereka semakin mudah mendapatkan orang-orang yang kita katakan tokoh-tokoh inspiratif nanti yang menjadi sumber inspirasi buat mereka gitu. Tidak kita salahkan itu, boleh gitu. Hanya kalau kita membahas konteks sebagai seorang, kita adalah muslim, kita adalah muslimah, tentunya kita sudah punya role model dulu. Artinya kalau diibaratkan dengan seorang penjahit baju, udah ada dulu pola dasarnya. Artinya sudah ada role model utamanya dulu, siapa yang menjadi, yang layak, yang boleh, yang dia memang sesuai dengan keimanan kita menjadi tokoh yang kita jadikan sebagai tokoh inspiratif buat kita. Nah, kalau nanti sudah punya role model yang sudah sesuai dengan keimanan kita, silahkan kalau misalnya punya tokoh-tokoh yang lain yang dia bukan sahabat Rasul, yang dia bukan misalnya kita katakan ulama, tabi'in, dia seorang misalnya seorang pengusaha, dia seorang mungkin sekarang YouTuber misalnya, seorang apalagi influencer atau apalah. Boleh, asal nanti memang yang kita jadikan sebagai tokoh inspiratif buat kita itu tidak bertentangan dengan role model utama kita tadi gitu. Karena yang diperintahkan oleh itu adalah bagaimana kita yang pertama menjadikan Rasulullah dulu sebagai uswatun hasanah gitu kan. Nah kemudian turunannya itu dari kemana? Ya kepada sahabat Rasul gitu kan. Setelah itu apalagi ada kita katakan tabi'in dan seterusnya
Sampai sekarang pun kan banyak ulama-ulama yang kita katakan yang patut kita tokohkan. Kalau kita sudah benar role model di awalnya, nah itu insya Allah nggak akan keluar dari model itu gitu. Tapi yang jadi masalahnya biasanya yang menjadi role model utamanya itu belum punya, akhirnya kemana-mana gitu kan. Contoh yang satu saja, saya mengagumi si A, tapi kan dia pernah kasus ini, kasus misalnya lah kalau kita katakan anak-anak muda kan artis misalnya, tapi kan dia pernah terjerat kasus ini loh, apa namanya, pergaulan bebas. Saya nggak peduli, itu kan pribadi dia, saya suka karya-karyanya. Nah ini kalau kita telusur, di mana yang salah? Salah di role model awal. Artinya, kalau dia memang sudah kuat di patron awalnya, pola dasarnya, maka dia berkreasi bikin pola-pola yang lain pun, kalau kita tiba-tiba ke model baju itu nggak jadi masalah. Tapi kan kalau nggak punya tangan nggak lucu gitu kan, punya variasi tapi nggak punya tangan, bajunya sebelah, nah itu. Nah ibaratnya seperti itu yang tadi. Berarti dari mana kita memperbaiki anak-anak kita yang seperti ini, yang mereka tidak punya landasan yang jelas, standar yang benar, bagaimana mereka mencari tokoh-tokoh inspiratif. Maka perbaikilah kembali dari awal. Dari awal dari mana? Dari konsekuensi, dari keimanan yang dia miliki. Bagaimana konsekuensi keimanan itu? Siapa yang diperintahkan itu untuk dijadikan sebagai tokoh-tokoh yang menginspirasi buat dia gitu. Nah jadi diperbaiki dari awal, jangan kita cut di ujung. Lagi di tengah jalan, nggak akan keterima itu. Apa sih mama ini? Mama kan nggak kekinian gitu kan. Apalagi kalau sudah bicara nanti yang dia suka dari artis Korea atau anime-anime dari Jepang misalnya, jangan kita mulai dari ujung atau dari cabang. Tarik kembali ke awal gitu. Nah makanya harapan kita pembahasan di obsesi ini kan kita coba beberapa pertemuan nanti kita saling-saling dengan mengingatkan kita kembali, atau mungkin yang belum pernah mendengar sama sekali tentang Mikdad bin Amr, mudah-mudahan menjadi terinspirasi untuk membaca tokoh-tokoh yang lain. Nah itu harapannya agar kita kembali dulu ke pola kita yang utama. Nanti silakan kalau kita punya tokoh-tokoh yang lain silakan saja, asal tidak bertentangan dengan bagaimana yang sudah ditetapkan oleh Islam. Kalau kita memilih tokoh-tokoh yang menjadi idola-idola kita gitu kan, apalagi sampai menginspirasi. Nah sekarang kita bahas tentang Mikdad bin Amr. Jadi dikatakan Mikdad ini adalah seorang pemikir ulung, artinya dia seorang pemikir yang memang di masa dia memang dikatakan Mikdad merupakan seorang yang sangat berpikir secara filosofisnya itu sangat kuat. Tapi tidak sebatas dia berfilsafat hanya dalam tingkatan tataran pemikiran, dan itu tampak dari bagaimana prinsip hidup dia, dan itu tampak juga bagaimana dia di dalam amal perbuatannya. Jadi betul-betul dia itu terkoneksi semuanya gitu. Kenapa ini perlu ditekankan? Seorang yang kita katakan berpikir mendasar, dikatakan dia memang di zamannya dikatakan orang yang sangat kuat dari sisi filsafat filosofisnya, tapi jangan sampai hanya sebatas di omongan gitu kan, jangan sebatas di retorika, tapi memang terbukti dari bagaimana dia beramal, dia bergaul, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia misalnya bekerja, berhubungan dengan orang lain, terlihat dia punya prinsip hidup yang memang kuat dan lurus berdasarkan Islam. Itu terlihat pada Mikdad, maka dikatakan dia sebagai seorang pemikir yang ulung gitu ya. Kemudian kenapa dikatakan juga dengan dikatakan tidak gila jabatan? Ada dibahas, nanti kita lihat di salah satu riwayat pernah Rasulullah bertanya kepada Mikdad bagaimana kesan dia, bagaimana tanggapan dia dengan dia pernah diangkat menjadi amir oleh Rasulullah. Dan Mikdad mengatakan dia tidak suka gitu, tapi kan dia tidak bisa menolak karena Rasul yang merintahkan. Kalau boleh milih, sampai dia mengatakan di riwayat itu, Mikdad mengatakan bahkan kalau disuruh pun saya harus menanggung-jawabi 2 orang, kalau bisa saya menghindari itu. Saking beliau betul-betul merasakan, mengetahui, memahami tanggung jawab menjadi seorang pejabat, berarti kan pemimpin, memimpin orang itu tidak mudah dan pertanggungjawab itu sangat besar gitu kan. Itu yang memang yang beliau katakan, sampai kalau boleh, bahkan kalau disuruh pun misalnya memimpin 2 orang, saya dengan 1 orang, kami berdua, kalau boleh saya tidak mau menerima itu, sampai seperti itu. Jadi makanya dikatakan memang tidak gila jabatan gitu. Itu 2 hal yang menurut saya sangat menarik kita bahas pada hari ini, di mana kita tahu di hari ini orang itu
tidak hanya gila jabatan, gila-gilaan. Mbak Mina kata, ya kan, gila-gilaan gitu kan, gila-gilaan. Sampai dia menghalalkan segala cara, mau mohon-mohon pun, sampai menjamah-jamah pun mau, yang penting dapat jabatan gitu kan. Di sini harus kita, berarti kan ini ada hal yang harus kita hati-hati nih seperti ini gitu kan. Karena prinsip kita katakan dalam Islam itu, kalau kita hati-hati terhadap orang yang dia meminta jabatan, itu nanti besar kemungkinan dia akan menyalahgunakan jabatan itu. Beda halnya dengan seseorang yang dia ditawarkan jabatan, dan dia berarti kan memang orang lain yang menilai dia. Oh berarti kan kamu mampu nih, makanya kami berikan jabatan itu kan sebagai amanah. Tapi kalau sudah dari awalnya dia yang meminta jabatan, itu biasanya jadi warning gitu kan, karena dia meminta. Apalagi kalau sudah bicara dia meminta sampai menyembah gitu kan, itu udah lebih parah lagi kemungkinan di hati-hatinya gitu. Kalau mungkin dia lampu merah, kalau yang tadi masih lampunya pink, ini sudah merah banget gitu kalau udah seperti itu. Nah itu ternyata kita banyak sekali, tidak hanya dari Miqdad bin Amr, banyak contoh para sahabat itu menggambarkan, dari beberapa riwayat yang digambarkan itu memang mereka bukan hanya Miqdad, mereka yang betul-betul paham tentang bagaimana Islam itu menang tentang jabatan penguasa, dan bagaimana dengan kekuatan keimanan yang dia miliki, dia tidak akan gila jabatan. Tapi kalau memang sudah diberikan kepada dia berusaha melaksanakan sebagai sebuah amanah buat dia. Dan itu pun di zaman sekarang tidak mudah gitu kan. Bicaranya, kenapa dia dikatakan tidak mudah? Faktanya terkadang di hari ini kan kalau kita bicara seseorang dengan jabatan, seseorang dengan dia sebagai seorang penguasa, dia tidak bisa nanti kita lepaskan dari di dalam apa dia menjabat itu. Jadi kita bicara itu nanti kan sistem yang akan dia ikuti di situ gimana. Misalnya kan dia seorang kepala sekolah, dia diangkat menjadi kepala sekolah, mau tidak mau kan dia harus ikut dengan sistem di sekolah itu. Nggak bisa dia suka-suka dia nggak mengikuti sistem di sekolah itu. Nah artinya di hari ini dengan kita sudah banyak sekali membahas sistem kapitalisme, sistem liberalisme, sekularisme yang sudah betul-betul di tengah-tengah kita, dan sistem Islam itu dia dijauhkan dari kehidupan kaum muslimin, menjadi seorang pejabat hari ini sekalipun itu diberikan kepada kita misalnya tidak kita minta-minta, bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena mau tidak mau kan kita masuk ke dalam sistem yang tadi gitu. Harus kuat-kuatan di situ. Jadi makanya kan ada banyak fakta beberapa yang mereka misalnya ada yang dia tadinya ikut masuk ke dalam sistem, ternyata beberapa bulan dia mengundurkan diri gitu, resign. Kenapa? Ternyata saya tidak bisa berbuat banyak di situ. Yang tadinya saya berencana akan mau mewarnai, yang saya dapatkan saya terwarnai oleh sistem yang rusak itu. Itu pelajaran buat kita. Nah, makanya kita lihat di sini bahwa dari beberapa kisah-kisah yang kita bahas juga sebelumnya, memang tidak bisa kita lepaskan kekuatan seseorang itu, konsistennya seseorang dalam melaksanakan amanah yang dia emban itu. Memang tidak mudah kalau sistem yang dia ikuti di dalam nanti tidak mengikuti dengan prinsip yang sudah dia pahami. Pilihannya nanti bisa dua, dia akan bisa mewarnai atau malah dia terwarnai. Nauzubillah kalau sampai malah dia menikmati ketidakberesan itu. Nah itu manusiawi juga sebetulnya kan, manusia bukan malaikat. Nah berarti pilihan buat kita. Makanya nanti kita lihat di sini seorang Miqdad bin Amr ini bagaimana pada waktu diberikan kekuasaan oleh Rasulullah, beliau menerima itu, tapi setelah merasakan kalau memang boleh untuk memilih tidak menerimanya, dia mengatakan tidak akan menerima menjadi seorang pemimpin. Nah itu akan nanti kita bahas. Nah jadi itu nanti kita kaitkan juga nanti. Untuk di awal saya coba membahas dari sisi sedikit saja dari sisi bagaimana seorang Miqdad itu awal muasal saya menjadi seorang muslim. Ternyata kan Miqdad itu kan bukan orang yang dia dari Mekah atau Madinah. Beliau adalah seorang yang berasal dari suku Arab memang, tapi dia dari Bahra, bagian dari Banu Qud'ah, dari Hadarul Maut, dari Yaman. Nah kemudian ke Mekah itu sebetulnya kalau kita baca beberapa kisah ada persengketaan yang terjadi di daerah asalnya, kemudian Miqdadnya lari ke Mekah, dan di Mekah itu bertemu dengan seorang yang bernama menjadi seorang anak angkat dari Al-Aswad Al-Kindi. Maka namanya juga kalau kita baca Miqdad bin Amr juga menamakan menjadi Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Tetapi setelah
Miqdad bin Amr masuk Islam, kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang tidak boleh seorang anak itu mengambil nama bin dari ayah angkat, maka itu ditaati oleh Amr karena sudah menjadi seorang muslim, tidak seorang jahiliyah kafir Quraisy, seorang jahiliyah kita katakan yang belum masuk Islam, maka dirubah kembali ke nama bapaknya, bapak kandungnya. Maka yang benar adalah Miqdad bin Amr. Tidak boleh kita menggunakan bin anak angkat. Ini juga pelajaran mulia buat kita hari ini. Kalau kita punya anak angkat dalam Islam, tidak boleh kita menutupi bahkan menghilangkan dari dia bin ke bapaknya. Sekarang malah kan sengaja tutupi itu karena Islam mengatur itu gitu. Jadi tetap itu sebagai bapak kandungnya, dia binnya misalnya bin Ali, anak angkatnya mungkin Umar, jadi bin Umar nggak boleh. Sampaikan kepada memang dia adalah anak angkat, bapaknya adalah si Ali bukan si Umar. Nah itu juga jadi pelajaran buat kita. Nah kemudian ternyata nanti memang Miqdad bin Amr juga adalah seorang yang kita katakan salah satu dari golongan kita katakan as-sabiqunal awwalun, bahwa Miqdad adalah orang-orang yang termasuk yang pertama, golongan pertama masuk Islam. Jadi beliau termasuk orang ketujuh yang menyatakan keislaman secara terbuka di Mekah pada waktu itu. Maka dengan dia menyatakan keislamannya secara terbuka, dia siap menerima semua penderitaan, kekejaman dari kafir Quraisy kepada orang-orang pada waktu itu. Jadi memang beliau dikatakan sebagai seorang yang sangat kesatria, berani menghadapi semua kekejaman yang terjadi dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak suka gitu kan dengan agama yang dibawa oleh Muhammad begitu kan. Dan memang Miqdad ini nanti akan sangat terkenal pada waktu perang Badar maupun nanti di perang Uhud, dan umurnya termasuk yang kita katakan panjang karena Miqdad itu merasakan sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin gitu ya, sampai ke Abu Bakar, kemudian ke Umar gitu kan, ke Utsman, sampai beliau mengikuti semua pemerintahan itu. Nah nanti di sini kita lihat juga dengan gambaran yang tadi. Jadi sebetulnya memang seseorang itu senantiasa dia bisa konsisten dengan pemahaman yang dia miliki, keislaman yang dia miliki, itu memang tidak bisa kita lepaskan adanya sebuah kita katakan sistem, sebuah kondisi dari suatu lingkungan, bahkan kita katakan negara yang memang mendukung dia juga untuk mempertahankan prinsip yang dimiliki itu. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, seperti yang digambarkan tadi, prinsipnya bisa terwarnai atau dia mewarnai dua pilihan yang harus dia lakukan. Artinya dia harus berjuang keras, walaupun kondisinya itu dia memang seperti itu, dia harus berusaha tidak terbawa dengan sistem yang ada, atau dia memang harus berjuang mengganti, merubah sistem itu agar sesuai dengan prinsip yang dia miliki. Dan itu butuh konsekuensi, dan ditunjukkan oleh kita katakan nanti seorang Miqdad itu memang dia berhasil betul-betul konsisten dengan prinsip. Dia menjadi seorang pemikir ulung, kemudian juga menjadi seorang kita katakan menjadi seorang penguasa juga pada waktu itu, dan itu dia memang betul-betul semua dilaksanakan dengan prinsip semata-mata dalam rangka apa? Dalam rangka dia ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas lagi bagaimana gambaran secara rinci dari dua sifat yang dimiliki oleh Miqdad tersebut. Demikian dulu Mbak Minda. Iya, itu dia tadi udah dipaparkan ya sama Ustazah tadi tentang bagaimana sosok Miqdad bin Amr ya Ustazah ya. Nanti kita bakal bahas kembali lagi karena lebih rinci tadi kata Ustazah tentang bagaimana sosok Miqdad bin Amr ini sebagai pemikir ulung dan tidak gila jabatan. Tapi sekarang kita jeda dulu sebentar ya rekan Rau. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle kembali dengan Indah dan juga Ustazah Ummu Aulia di sini tentang dalam program Obsesi Obrolan seputar Tsaqafah Islami. Dan tadi rekan-rekan kita udah membahas sepintas tentang sosok Miqdad bin Amr ya. Dengan sosok Miqdad bin Amr sebagai sang pemikir ulung dan tidak gila jabatan. Dan silakan kepada Ustazah supaya dilanjutkan kembali Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Minda. Kita lanjut lagi pendengar sudah berada. Sekarang kita bahas tadi bagaimana gambaran yang dikatakan kalau Miqdad bin Amr adalah seorang yang pemikir ulung gitu ya. Nah kalau kita lihat nanti dari beberapa kesan dulu dari para sahabat yang mengagumi Miqdad, diantaranya ada yang sangat populer yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata perihal Miqdad ya, aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Itu sebagai penggambaran dari seorang Abdullah bin Mas'ud terhadap bagaimana perjuangan dari Miqdad gitu ya, sampai membandingkan dengan lebih baik daripada bumi dengan segala isinya gitulah, itu yang dikatakan oleh beliau. Nah kemudian sekarang kita lihat bagaimana gambaran dikatakan bahwa
Mikdad adalah seorang pemikir ulung gitu ya, kecerdasan beliau sangat luar biasa. Pada masa jahiliyah dikatakan tadi dengan nama Mikdad bin Aswad, kemudian karena terikat dengan hukum syara dengan menjadi seorang muslim, ada larangan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-5, tidak dibolehkan nama ayah angkat itu di belakang nama anak gitu ya. Digambarkan dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan mengulang-ulangmu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu larangan yang jelas tidak boleh menggunakan nama ayah angkat di belakang nama anak tersebut. Nah kemudian maka sejak itu kan Mikdad jadi menjadi bernama kembali ke Mikdad bin Amr, karena ada bapaknya kan Amr bin Sya'ad. Nah itu yang kita kenal sekarang dengan Mikdad bin Amr. Nah gambaran dikatakan bahwa Mikdad seorang pemikir ulung, kita bisa ambil satu dari buku Rijal Haula Ar-Rasul dari Khalid Muhammad Khalid. Dalam buku ini digambarkan bagaimana seorang Mikdad adalah seorang filosof dan ahli fikir. Hikmah dan filsafatnya tidak hanya terkesan pada ucapan semata, yang saya sampaikan di awal ya, tetapi terlihat terutama pada prinsip-prinsip hidup yang dia miliki, kukuh dalam perjalanan hidupnya dan teguh kemudian lurus. Sementara apa yang menjadi pengalaman-pengalamannya menjadi sumber bagi penunjang bagi filsafat pada waktu itu. Jadi dikatakan kalimat yang disampaikan bukan merupakan kalimat yang kosong gitu, tapi merupakan fakta. Dia dikatakan juga sebagai seorang yang bijak dan cara pandangnya sangat tajam. Dan kemudian bahkan dikatakan tidak hanya terlihat pada ucapannya, tapi juga pada prinsip hidup dan perilakunya yang lurus. Semua pengalamannya adalah sumber sebagai sikap bijak dan pola pikirnya. Nah contohnya pada perang Badar, kalau itu dikatakan ya, kita tahu kan perang Badar itu kondisi kaum muslimin kan kondisi yang memang ada kondisi antara pesimis begitu ya. Kenapa? Karena jumlah dari orang kafir Quraisy yang akan dilawan itu kan 1000 musuh, sementara jumlah kaum muslimin kan hanya sekitar 300 pasukan. Nah, di situ tampillah kita katakan Mikdad sebagai pembalik kata yang tadi pesimis menjadi optimis. Beliau memberikan motivasi dan semangat yang berkobar bagi pasukan kaum muslimin dalam orasinya. Ia menyulut kesetiaan umat Islam kepada Rasul dengan mengutip Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-24. Ini kan berisi tentang ucapan dari Bani Israel kepada Nabi Musa gitu ya. Wahai Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang dititahkan Allah, dan kami akan bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, gitu kan kata mereka kepada Nabi Musa. Sedangkan kami akan mengatakan kepada engkau, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami ikut. Nah ini kata Mikdad, dan kami ikut berjuang di sampingmu. Demi Zat yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan sabar hingga sampai kepada tujuan. Jadi di sini kita lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Mikdad pada waktu itu langsung merubah pemahaman yang tadi dari kaum muslimin yang mereka pesimis untuk melawan kafir Quraisy, tiba-tiba berubah menjadi optimis gitu ya. Itu yang digambarkan oleh Mikdad gitu kan kepada para sahabat kaum muslimin yang akan berperang pada waktu perang Badar dengan Rasulullah pada waktu itu. Jadi betul-betul menggambarkan sifat mereka yang berbeda dengan Bani Israel yang mereka malah membiarkan Musa itu kan untuk berjuang sendiri dan kami tidak ikut, tapi kami adalah sebaliknya. Itu yang paling biasa kita katakan, yang paling populer, yang sering dibahas, bagaimana apa yang disampaikan Mikdad tadi merubah semangat kaum muslimin yang tidak mereka pesimis menjadi optimis. Kemudian yang kedua tadi tidak gila jabatan. Dalam sebuah riwayat digambarkan Rasulullah SAW pernah mengangkat Mikdad menjadi amir di suatu wilayah. Kalau amir itu kalau sekarang itu seperti gubernur, tapi cakupannya itu dia tidak seperti di Indonesia ya, gubernur Sumatera Utara, tapi dia lebih luas. Bisa kadang gubernur itu dia se-Asia gitu. Luas dia, tapi dia merupakan salah satu istilah amir itu pada waktu masa pemimpinan kekhilafahan pada waktu masa Islam sampai dengan sekarang kan memang dia terkesannya bolehlah kita analogikan dengan gubernur gitu ya. Nah Mikdad menjadi amir di suatu wilayah. Nah setelah selesai bertugas, Rasul bertanya pada jabatannya, bagaimana pendapatmu wahai
Mikdad setelah menjadi amir. Nah, kemudian dengan tegas Mikdad berkata, engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia. Kan pejabat gitu ya, di atas semua manusia. Sedangkan mereka kan semua di bawahku. Karena dalam Islam itu seorang pejabat itu kan dia pelayan buat umatnya. Jadi seolah menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini aku tidak berkeinginan menjadi pemimpin, sekalipun untuk 2 orang selama-lamanya. Itu yang disampaikan oleh Mikdad gitu ya. Kalau sudah pernah diangkat menjadi amir, diminta pendapatnya, kemudian menyatakan memang berarti kan berat menganggap seolah-olah aku di atas mereka, sedangkan mereka semua kan di bawah aku gitu. Maka sejak saat itu dia mengatakan kalau memang boleh, tidak mau lagi dia menjadi pemimpin. Kan beda dengan sekarang ya. Nah, kalau sekarang tahu lah mungkin Mbak Ina di sini ya, nggak bisa 2 periode, 3 periode pun jadi gitu ya. Bukan malah menolak gitu ya. Nah, pada masa sekarang adakah pemimpin yang merasa takut dengan jabatan yang seperti itu gitu kan? Jabatan hari ini mereka dilenakan dengan gelimang harta, pujian, kemegahan, dan itu memang nggak bisa kita pungkiri di sistem kapitalisme. Justru memang terjadi perebutan kursi, perebutan kekuasaan gitu kan. Dan kemudian kalau mereka terpilih, dia menang, bukan jerah kayak Mikdad, malah ketagihan pengen terus di kursi itu duduk gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu kan. Nah, bahkan Mikdad mengatakan begini, jabatan itu dia menggambarkan seperti nanti dia itu akan sangat dekat dengan fitnah gitu. Mikdad mengatakan ia menganggap pengalaman menjadi amir sebagai kenangan pahit yang tidak ingin ia lakukan lagi. Masya Allah, sampai seperti itu gitu ya. Selama menjabat sebagai amir wilayah, ia selalu dipenuhi kemewahan, pujian dunia. Hal ini pun membuatnya resah dan tidak tenang. Ia selalu terngiang ucapan Nabi, orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang menghindari fitnah dunia berupa apa? Kemewahan dan pujian. Sementara yang namanya penguasa, pejabat dekat dengan kemewahan dan pujian, maka ia bersumpah tidak akan menerima jabatan apapun. Maka di sini dikatakan sikap zuhud dari Mikdad ini, kemudian kecintaannya pada Islam, membuat Rasulullah bahkan memujinya dengan berkata kepada Mikdad, sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa dia mencintaimu. Masya Allah, dengan sikap Mikdad yang seperti itu, Rasul memujinya dengan mengatakan ini. Jadi kan di sini kita lihat bagaimana Allah yang menyuruh Rasul untuk mencintai Mikdad. Kemudian Allah juga mengatakan pesannya melalui pesan Allah ini kepada Rasul bahwa dia di sini kan dia berarti kan Allah mencintaimu, Masya Allah gitu kan, sampai itu yang dikatakan Allah yang difirmankan kepada Rasulullah kepada Mikdad. Maka ini jelas kita lihat bagaimana sikap juhud dan kecintaan beliau kepada Islam, dan dia tidak mengharapkan jabatan, cukup sekali menjabat itu membuat dia betul-betul mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Demikian juga dengan ada satu lagi yang terakhir nih, ada karena dia pemikir ulung sampai dia bisa menggambarkan apa yang orang lain tidak tergambarkan. Seperti apa? Nah, pernah ada beberapa laki-laki yang berbicara kepada Mikdad, sungguh berbahagialah kedua mata ini yang telah melihat Rasul, karena kan mereka hidup pada masa kan Rasul sudah tidak ada, tapi kan Mikdad merasakan itu. Jadi mereka mengatakan ke Mikdad, sungguh berbahagia orang yang kedua mata ini yang telah melihat Rasul. Demi Allah, andainya kami dapat melihat apa yang Anda lihat Mikdad dan menyaksikan apa yang Anda saksikan. Berarti kan mereka berharap, ini kan berandai-andai, sudah selesai, Rasul juga sudah wafat gitu kan. Nah, apa yang dikatakan Mikdad? Pernyataan tersebut dibalas oleh Mikdad dengan sangat indah. Akibat pembelajaran yang diperoleh dari hadis Nabi yang berbunyi bahwa hati manusia lebih cepat berputarnya daripada isi periuk kala menggelegak. Jadi bisa kita bayangkan pada obsesi, kalau air di periuk itu kan kalau menggelegak itu kan dia cepat sekali itu ya, gitu ya. Nah, Rasul mengatakan hati manusia itu lebih cepat berputar daripada itu. Artinya hati kita itu gampang berbolak-balik. Hari ini taat, mungkin besok nggak taat. Maka kan ada doanya, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya, itu kan agar hati kita itu tetap ketaatan kepada Allah. Nah, ini digambarkan oleh Mikdad. Apa yang dikatakan kepada laki-laki tadi? Apa yang membuat kalian ingin menyaksikan peristiwa yang disembunyikan Allah dari penglihatan kalian? Padahal kalian tidak tahu apa akibatnya bila sempat menyaksikannya. Demi Allah, bukankah di masa Rasul itu banyak orang yang ditelungkupkan Allah mukanya ke dalam neraka jahanam?
Kenapa kalian tidak mengucapkan puji kepada Allah yang menghindarkan kalian dari malapetaka seperti yang menimpa mereka itu, dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi kalian. Nah, jadi di sini kita lihat jangan mengandai-andai. Kalau kami hidup di masa Rasul, mungkin kami akan lebih beriman, kami akan lebih taat. Yang dikatakan oleh Mirat apa? Jangan kalian membayangkan, menyaksikan apa yang memang itu sudah bukan qadarullah buat kalian. Nggak menjamin juga. Buktinya zaman Rasul kan ada juga yang ditelungkupkan Allah mukanya ke neraka jahanam. Berarti kan mereka nggak taat kepada Rasul, walaupun mereka hidup bersama dengan Rasul gitu kan. Nah, ini maka dikatakan oleh Khalid tadi, penulis buku yang tadi mengatakan penglihatan Mikdad yang tajam dan dapat menembus barang goib yang tidak terjangkau di balik cita-cita dan keinginan itu. Bukankah tidak mustahil orang yang menginginkan hidup pada masa tersebut akan menjadi salah seorang yang penduduk neraka gitu kan? Bukankah tidak mustahil ia akan jatuh menjadi kafir bersama orang-orang kafir lainnya, sekalipun dia hidup di masa bersama dengan Rasulullah. Nah, jadi itu gambaran bagaimana sangat tajamnya pemikiran dari Ammar tersebut gitu kan. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, Mikdad bin Amr melewati tadi kan 3 masa pergantian khalifah, dari Abu Bakar, kemudian Umar sampai ke Utsman. Jadi memang sampai beliau ikut dalam perang penaklukan sampai hingga ke Afrika dalam perang Sufatela tahun 647 Masehi. Kemudian melawan kekaisaran Bizantium. Jadi sampai ke masa itu. Kemudian Mikdad wafat itu pada usia 73 tahun. Kemudian para sahabat menguburkannya, dan salah seorang dari mereka mengatakan, kini salah satu pedang Allah yakni Mikdad bin Amr telah kembali ke sarungnya. Jadi dia digambarkan seperti pedang yang memang, karena kita tadi sudah membahas di awal, Mikdad itu kan adalah sangat banyak berperang dalam perang Uhud yang menjadi pembawa pedang pada waktu itu, dan juga pada waktu perang Badar. Maka dikatakan di sini jadi digambarkan seperti pedang yang sudah kembali ke sarungnya karena sudah wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kita lihat di sini apa yang digambarkan oleh Mikdad ini memang sesuatu yang betul-betul menginspirasi gitu ya buat kita di kondisi kita hari ini gitu. Dimana kita sekarang itu dengan kondisi yang ya memang betul-betul, apalagi ini kan memang bukan kebetulan, memang lagi sedang masanya gitu ya. Nanti ke tanggal 14 Februari. Nah, itu kita bisa belajar. Cobalah kita jangan terlarut dengan suasana yang ada. Jangan keluar dari bagaimana aturan dalam Islamnya, begitu kan. Kemudian juga jangan lupa, coba dibaca-baca lagi bagaimana para sahabat itu, Rasulullah memandang tentang pemimpin, memandang tentang bagaimana jabatan itu. Termasuk kita yang misalnya tidak berkesempatan atau mungkin memang tidak mau seperti Mikdad menjadi seorang pemimpin, bagaimana dengan kita, apakah seperti apa yang saya harus bersikap terhadap pemimpin yang harus saya pilih. Jangan pernah berpikir landasannya itu saya nggak mau bawa-bawa agama. Itu sekuler namanya, bener nggak Mbak Winda? Sekuler. Karena apa? Karena konsekuensi logis dari keimanan yang kita miliki sejak dari kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu artinya apa? Semua perbuatan kita dari A sampai dengan Z, kan kalau memilih ada A sampai Z ya, kalau kita pakai hurufnya, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka berhati-hatilah, pandai-pandailah, harus jadi orang cerdas, punya landasan semuanya, dan memilihnya itu sebagaimana kita menjadi seorang muslim, semua amal kita landasannya harus dari iman. Maka bagaimana kita tidak terjadi, bisa kita bersatu? Bersatunya karena kita sama-sama beriman. Bersatunya kita karena sama-sama kita punya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ada perdebatan, mari kita debatkan di atas, di bawah, berdasarkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gak mungkin loh ada orang yang berani menentang Al-Quran. Gak mungkin seorang muslim berani menentang hadis. Jadi semua perdebatan kita, semua perbincangan kita, tidak hanya karena sekarang lagi masa-masa hangat-hangatnya pemilu, apapun itu pembahasannya jangan pernah keluar dari konteks bagaimana pandangan Islam dalam Al-Quran sebagai firman Allah dan juga dalam hadis sebagai sabda Rasulullah. Insya Allah kalau dengan cara itu kita nggak akan terjadi debat kusir, apalagi gontok-gontokan, apalagi kalau sekarang banyak tuh ya Mbak Winda tuh di
di TikTok, di apa itu, ya itu kan memang cuman konten ya, sampai ada yang pasangan suami sampai cerai gitu ya. Pokoknya kalau kamu nggak sama dengan aku, kamu keluar dari rumah ini. Sampai seperti itu kah gitu kan? Berselisih karena beda pilihan. Iya, jangan sampai. Nah, makanya kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, nah kan juga Allah menyatakan wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi artinya hablillah itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, itu salah satu dari tafsir para ulama. Jadi agar tidak terjadi debat kusir sampai berselisih, sampai bertentangan, nauzubillah sampai bermusuh-musuhan gitu kan, maka kita kembalikan kepada tali Allah itu apa? Hablillah itu adalah kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Maka nanti yang muncul apa? Tidak lagi berselisih, tidak lagi gontok-gontokan, tapi apa? Saling menghargai pendapat masing-masing karena punya ilmu dasar masing-masing, punya dasar masing-masing. Jadi bukan mendahulukan bakoknya, keakuannya gitu kan, egoismenya, tapi karena dalil saya terima, karena dalil kita berbeda, saya pakai ini, saya tidak terima, kan jadinya yang ada kan saling menghargai, saling menyemangati gitu kan. Nah itu yang kita bisa ambil dari apa yang digambarkan oleh Miqdad bin Amr, dari apa yang digambarkan di sini sebagai seorang pemikir ulum, kemudian juga sebagai seorang yang kita katakan tadi adalah sebagai seorang yang dia tidak gila jabatan dan pernah merasakan jabatannya, tapi Miqdad mengambil bagaimana pelajaran dari menjadi seorang pemimpin itu sesuatu yang sebetulnya cukup berat gitu kan. Maka sampai Miqdad mengatakan kepada Rasulullah, pengalaman pahit gitu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya jadi pejabat itu bukan pengalaman pahit ya, pengalaman terindah kayaknya, makanya ketagihan lagi gitu kan. Nah karena sistem sekarang itu memang mengarahkan ke situ, sistem kapitalisme itu membuat kita semakin cinta dan cinta dunia. Cinta dunia salah satunya apa? Dengan cinta kepada kekuasaan, cinta kepada harta, cinta kepada pujian, cinta kepada kemegahan, kemewahan dan sebagainya. Itu yang terjadi dengan sistem yang ada hari ini. Nah berbeda halnya dengan pada masa Miqdad tadi, karena sistem yang ada tidak mengarahkan penguasa ke hal-hal yang tadi, tetapi mengarahkan kepada bagaimana dia bisa melayani rakyatnya, menanggung jawabi semua rakyatnya, bisa menjamin rakyat nggak ada yang terzolimi, terpenuhi semua kebutuhannya, tidak ada mereka yang mengeluhkan penguasanya, karena mereka merasakan hidup yang nyaman dan tentram di bawah naungan Islam yang dibawa oleh penguasa itu gitu kan. Maka itu kan sebetulnya kerja yang sangat berat gitu kan. Nah itu yang kita katakan yang harus kita sandingkan kalau kita mau membahas tentang bagaimana fenomena kita katakan pemimpin dan yang dipimpin hari ini dengan pemimpin dengan yang dipimpin pada waktu masa adanya kita katakan Islam yang menjadi sistem yang menjadi mengatur semua urusan mereka. Nah, jadi di sini kita lihat, saya langsung aja ke kesimpulan nih Mbak Mina. Ya, jadi ada beberapa ada 6 poin yang saya simpulkan di sini yang sebagai khotimah buat kita dengan mendapatkan belum secara lengkap tentang Miqdad. Yang pertama kita lihat bagaimana Miqdad bin Amr adalah kita katakan merupakan salah satu sahabat terbaik, dan dia adalah menjadi generasi pertama yang kita katakan asadquna awalun yang menjadi seorang yang kita katakan menganut Islam, dan jauh dari bagaimana dia menjadi orang-orang yang memikirkan kenikmatan dunia. Nah itu yang pertama, buktinya tidak ketagihan juga menjadi seorang pemimpin, malah dikatakan sebagai pengalaman pahit. Kemudian yang kedua, betapapun tingginya jabatan atau posisi dalam kehidupan itu, karena pernah menjadi seorang Amr tersebut, dia mengatakan dia tetap rendah hati. Jadi punya sikap tidak sombong, kemudian berarti kan tidak rendah hati kan bukan rendah diri ya, tapi rendah hati dari tawadu. Tawadu artinya berarti kan tidak menjadikan tujuan duniawi, tapi duniawi untuk tujuan ukhrawinya gitu kan. Maka puji-pujian yang dia lontarkan kepadanya tidak menjadinya menjadi seorang yang sombong gitu kan, tapi malah merasa mengembalikan semuanya yang berhak untuk dipujikan hanya Allah. Makanya kan kalau ada yang memuji kita, apa yang kita katakan? Alhamdulillah, karena pujian itu bukan buat kita,
Tapi buat siapa? Buat Allah. Nah, itu yang dicontohkan juga oleh Mikdad gitu kan. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana seorang Mikdad itu dikatakan yang ketiga ini, menggapai jalan surga itu memang tidak mudah. Dia tidak mudah tergoda dengan nikmat dunia, kemudian pandangan matanya hanya tertuju kepada kehidupan akhirat gitu kan, yang abadi. Itu terlihat dari bagaimana dia tidak mengharapkan lagi untuk menjadi seorang pejabat. Kalau memang itu boleh dia tinggalkan, bukan perintah Rasulullah lagi gitu kan. Yang keempat, sosok yang patut menjadi teladan bagi para pejuang, di mana kita lihat di sini seorang Mikdad juga mempersembahkan diri dia berjalan di jalan dakwah yang penuh dengan anak dan duri, dan dia tidak peduli semua itu, dia hadapi semua itu, dan dia tidak mundur karena semua itu, dan dunia tidak pernah melalaikan dia. Maka sampai dikatakan oleh Mikdad dalam sebuah riwayat itu, ia berkata, saat aku mati Islam sudah dihormati. Jadi pada waktu masa merasakan masa kafir jahiliyah sampai ke kehilafahan kemudian pada Rasulullah sampai dengan Utsman itu, saat aku mati Islam sudah dihormati. Itulah cita-citanya, yaitu kejayaan Islam saat dia meninggal. Maka kalau sekarang kita menjadi seorang yang menjadi bagian dari memperjuangkan Islam, kita juga nggak usah terlalu berharap hasilnya kita lihat. Tapi ini nanti untuk nanti, kalau aku sudah meninggal, aku sudah wafat, nanti anak cucuku merasakan bagaimana mereka nikmatnya, tenangnya mereka, tenteramnya mereka saling meridhoi hidup dalam naungan keislaman itu gitu kan. Dan itu yang dikatakan oleh Mikdad gitu kan, saat aku mati Islam sudah dihormati. Dan kemudian dengan sikap-sikap beliau seperti ini, bahkan sampai Rasul kan memberikan, ada sabda Rasul kepada Mikdad, sesungguhnya Allah menyuruhku menyayangimu dan memberitahuku bahwa dia, berarti kan di sini Allah menyayangimu juga. Nah, itu kan penghargaan yang sangat tinggi yang dirasakan, yang didapatkan oleh Mikdad. Kemudian yang kelima, Mikdad itu seorang yang sangat bijaksana dan cara pandangnya sangat tajam. Seseorang yang dia punya prinsip hidup, dia punya prinsip hidup yang kuat, yang lurus, yang tegas, yang tajam tadi dikatakan, itu kan tidak muncul tiba-tiba. Makanya harus terus belajar, menambah ilmu. Kalau bahas sekarang itu kan bahasanya gini, kalau ingin bisa memberikan pendapat yang kuat, yang punya landasan, perbanyak literatur, perbanyak literasinya. Nah itu, makanya kita harus banyak terus belajar, menggali ilmu terus dalam ilmu yang memang itu diperintahkan di dalam Islam, yang dia merupakan sakofah Islam, kemudian memperkuat keimanan yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, semoga kita semua, kita katakan di sini, bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Mikdad bin Amr, agar tidak lupa diri dari tujuan hidup kita diciptakan. Ini sudah sama sekali kita katakan, wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun tujuan hidup kita, mau kemana arah kehidupan kita, semuanya itu tidak boleh kita lepaskan dari tujuan kita diciptakan, yaitu apa? Semata-mata dalam rangka ketaatan total kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada suatu kesempatan, ada suatu peluang, ada suatu apalagi dikatakan proyek lah atau apapun namanya yang akan diberikan kepada kita misalnya, atau amanah yang diberikan kepada kita, kalau itu mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ketaatan secara total kepada Allah dan Rasulnya, atau nauzubillah malah membuat kita semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, menentang perintah Allah, menentang perintah Rasul, apa harus kita lakukan? Tinggalkan itu. Buat apa gitu kan? Karena itu sudah melanggar apa yang menjadi visi dari seorang muslim, wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun tadi gitu. Karena penciptaan kita adalah Allah menyatakan hanya untuk beribadah kepada Allah, berarti hanya dalam rangka taat kepada Allah. Maka terakhir dari apa yang digambarkan tadi, para pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin, kan banyak nih yang mau jadi calon pemimpin di hari ini ke tanggal 14 Februari gitu. Banyak-banyaklah mengevaluasi diri, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kuncinya yang tadi, apakah dengan jabatan yang sedang saya cari ini, yang sedang saya akan lakoni ini, apakah membuat saya menjadi orang yang semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak melenceng dari tujuan kita diciptakan, ataukah dengan jabatan ini malah membuat saya semakin jauh dari Allah dan Rasulnya, melanggar tujuan penciptaan kita. Ya kalau nasihat saya sebagai sesama muslim, nggak usah diteruskan itu gitu kan. Karena bagaimanapun tidak boleh kita mengambil standar dari yang bukan Islam dalam memilih apapun, dalam berbuat apapun. Dan hati-hati jangan sampai terbawa arus yang namanya sekularisme.
tinggalkan semua itu, kembali kepada bagaimana Islam yang sudah menjamin kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dengan satu catatan, semata-mata kita tidak boleh keluar dari tujuan kita diciptakan, yaitu apa? Untuk melaksanakan ketaatan secara total kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang bisa disampaikan Mbak Winda untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Iya, terima kasih Ustazah. Nah, buat rekan Rau, bagaimana tadi penjelasan tentang Ustazah Ummu Aulia sudah cukup jelas bagaimana sosok Miqdad bin Amr ini bisa kita jadikan salah satu sosok inspiratif ya Ustazah. Iya, betul. Sosok inspiratif dalam memilih pemimpin juga bisa ya Ustazah. Iya, termasuk. Nah, rekan Rau, mungkin itu dia tadi tausiah kita di hari Jumat kali ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendengarkan kita, dan juga mohon maaf mungkin apabila ada yang bertanya atau tanya jawab maksudnya, karena durasi kita sudah habis ini ya Ustazah ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Jadi ada kata dari Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.